Selamat pagi anak-anak, mari belajar bersama Alpin. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sekarang udah kelas 3 SD dan saatnya kita mulai belajar. Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia bab 1 kelas 3 dengan judul babnya Ayo Bermain. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menemukan dan mengelompokkan gambar benda. Kalian mampu memeriksa penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi. Kalian dapat menyampaikan gagasan dengan penuh semangat. Kalian memahami dan mengikuti instruksi guru. Siap-siap belajar. Lihatlah gambar berbagai permainan pada pembukaan bab ini. Ada di sebelah sini ya. Adakah permainan yang kalian sukai? Jika tidak ada, permainan apa yang kalian sukai? Mengapa kalian suka permainan itu? Dengan siapa kalian bisa memainkannya? Apakah kalian tahu permainan pulau kursi? Ayo kita main. Nah, di sebelah sini ada banyak macam ya permainannya. Ada yang sedang mancing, ada juga yang main lompat tali, ada juga yang bermain enggrang, dan masih banyak permainan lainnya. Menyimak, ikuti petunjuk guru. Pulau kursi. Duduklah di sebuah kursi. Berhati-hatilah, ikuti petunjuk gurumu. Bayangkan kalian tinggal di pulau sebesar kursi. Kalian tidak boleh bergerak. Di sekeliling kursi adalah lautan. Waspadalah. Berhitunglah 1 sampai 50. Apa yang kalian rasakan? Mana yang kalian lebih sukai? Bergerak bebas atau diam? Coba mainkan di kelasmu. Kalian lebih suka yang mana? Menjadi hiu yang bisa bergerak bebas kemana saja, atau diam di kursi? Sesekali kalian akan bergantian. Ada yang diam di kursi, ada yang juga menjadi hiu. Kalian lebih suka yang mana? Menjadi hiu atau diam di kursi? Membaca. Bacalah dengan cermat. Judulnya Lompat Tali. Putar lebih cepat, seru Tio. Anis dan Edo memberi semangat. Tali karet diputar dengan cepat. Tio mengambil ancang-ancang. Kemudian, hup, hup. Tolong perhatikan ya, tulisan yang ditandai dengan warna kuning. Gagal, tali membelit kaki Tio. Dia terjatuh, tetapi tetap tertawa. Kini Tio mendapat giliran memutar. Pemain berikutnya adalah Anis. Apakah Anis akan berhasil? Nah, yang bertanda kuning yaitu membelit. Kosakata baru. Kata baruku adalah ancang-ancang dan membelit. Ancang-ancang yaitu persiapan. Membelit yaitu melilit atau mengikat. Lengkapi kalimat berikut ini dengan ancang-ancang atau membelit. Adikku cemberut. Aku tahu, biasanya itu tanda dia akan menangis. Aku mengambil titik-titik. Nah, di sini mengambil itu adalah persiapan. Berarti titik-titik ini kita isi dengan ancang-ancang. Yaitu aku mengambil ancang-ancang kemudian melompat sambil bergaya. Ku ajak adikku memainkan permainan anak gorila. Dia memeluk dan titik kakiku sambil tertawa. Nah, di sini sudah pasti jawabannya adalah membelit. Dia memeluk dan membelit kakiku sambil tertawa. Bahas bahasa. Jawablah pertanyaan berikut ini. Menurut kalian, cerita lompat tali bercerita tentang apa? Pilihlah jawaban yang tepat dengan membubuhkan tanda centang. Cara bermain lompat tali. Ya, ada ya. Soalnya tadi kan ada yang melompat dan ada juga yang memutar talinya. Terus, perasaan saat bermain lompat tali.
Ini juga ada ya. Tadi menceritakan bagaimana perasaan Tio pada saat dia gagal bermain. Terus cara membuat peralatan lompat tali. Ini tidak ada ya, tidak ada dijelaskan di cerita tadi. Terus peralatan yang harus dibawa saat main lompat tali. Ini juga tidak ada ya. Pertanyaan ini mengajak kalian mencari ide pokok suatu cerita, yaitu hal terpenting yang dibahas dalam cerita. Ide pokok adalah hal utama atau hal terpenting yang dibahas dalam suatu paragraf atau bacaan. Sementara ide pendukung menjabarkan ide pokok. Nah, pada teks itu, ide pokoknya itu mengacu ke cara bermain lompat tali atau perasaan saat bermain lompat tali ya. Coba kamu diskusikan. Membaca. Bacalah kembali cerita lompat tali dan jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana perasaan Tio dan teman-temannya saat bermain tali? Senang ya, walaupun Tio tadi sempat gagal. Terus bagaimana kalian tahu? Nah, ini sudah jelas ya, karena tadi kita sudah membaca ceritanya. Terus bagaimana perasaan Tio ketika kalah? Walaupun kalah, Tio tetap tertawa, yaitu perasaannya adalah senang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, jawab sendiri ya. Pernahkah kalian kalah dalam suatu permainan? Jika pernah, bagaimana perasaan kalian saat itu? Nah, di sini ada berbagai macam bentuk ekspresi. Nah, bagaimanakah ekspresi kalian apabila kalian kalah dalam permainan? Apakah biasa saja, marah, sedih, senang, atau menangis? Lihatlah gambar dalam cerita lompat tali. Amati Tio dan temannya yang sedang bermain tali. Apa saja yang kalian lihat dalam gambar itu? Buatlah tabel seperti ini di buku tulis dan isilah dengan temuan kalian. Nah, buat tabelnya seperti ini ya. Ada mainan, bola, terus makhluk hidup. Nah, kalian amati pada gambar ini. Nanti misalnya pada bagian mainan, ada mainan apa saja yang terdapat di dalam gambar ini. Terus benda lain selain dari mainan dan makhluk hidup, benda lain apakah yang ada di gambar tersebut. Terus makhluk hidup. Nah, dalam gambar ini ada makhluk hidup apa saja. Misalnya kucing. Masukkan ke dalam tabel makhluk hidup. Setelah mengamati ilustrasi, kalian diminta menemukan gambar benda dan masukkan ke dalam kelompok yang tepat. Bahas bahasa. Ikuti petunjuk berikut ini. Amati tanda baca ini. Tanda seru, tanda tanya, tanda titik, tanda koma. Baca kembali cerita lompat tali. Tanda baca apa saja yang kalian temukan? Pasangkan dengan tanda baca yang tepat. Nomor 1, ayo putar lebih cepat. Nah, di sini di kalimat cerita tadi itu, ayo putar lebih cepat diakhiri dengan tanda seru. Berarti ke sini ya. Terus yang kedua, tali membelit kakinya. Nah, tali membelit kaki Tio. Di sini di cerita diakhiri dengan tanda titik. Berarti ke sini ya. Terus Tio tertawa. Di sini tertawa diakhiri dengan tanda titik juga ya. Ke sini. Terus akankah dia berhasil? Apakah Anis akan berhasil? Di sini dia diakhiri dengan tanda tanya. Perhatikan huruf yang berwarna merah. Andika dan Areta sedang main congklak. Johan duduk melihat saja. Dia tetangga baru dari Maluku. Bagaimana cara memainkannya? Tanya Johan berulang-ulang. Jawab Andika, sabar, nanti kamu dapat giliran. Baik, terima kasih, sahut Johan. Nah, perhatikan ya penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang dan asal daerah. Huruf kapital juga sering digunakan pada awalan kalimat. Nah, setiap awalan kalimat dia harus menggunakan huruf kapital.
Terus, huruf kapital digunakan dalam awal kalimat dalam petik langsung. Seperti ini ya, kalau ada tanda petik langsung seperti ini harus menggunakan huruf kapital juga di awalannya. Salinlah cerita congklak di buku tulis kalian. Perhatikan perbedaannya. Huruf yang berwarna merah adalah huruf kapital. Menulis. Bacalah dengan seksama. Judul Main Enggrang. Kuatkan genggamanmu. Apakah kalian perlu bantuanku? Naiklah perlahan-lahan pada pijakan. Ingat, jaga keseimbangan. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita jalan-jalan. Oh, ada penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang kurang tepat. Ada pula kata-kata yang saling menempel. Kita perbaiki bersama yuk. Setelah diperbaiki, salinlah bacaan ini dalam buku tulis kalian ya. Setelah mengamati ilustrasi, kalian diminta menemukan gambar benda dan memasukkannya ke dalam kelompok yang tepat. Nah, ini sudah diperbaiki ya. Kita baca ulang. Main enggrang. Kuatkan genggamanmu. Apakah kamu perlu bantuanku? Naiklah perlahan-lahan pada pijakan. Ingat, jaga keseimbangan. Apakah kamu sudah siap? Ayo kita berjalan-jalan. Nah, ini sudah diperbaiki ya. Huruf kapital kita tandai dengan warna merah. Terus, kata yang menempel kita kasih tanda dengan warna ungu. Terus, tanda baca kita kasih berwarna hijau. Menulis. Bekerjalah berpasangan. Tuliskan dalam buku tulis kalian masing-masing permainan yang kusukai adalah, permainan yang tidak kusukai adalah. Tukarkan catatan yang kalian buat dengan satu teman. Bandingkan jawaban kalian. Terus buatlah catatan seperti ini di buku tulis. Buat seperti tabel. Nah, seperti tabel ini ya, digambar. Aku dan temanku suka. Tulis di sini misalnya suka apa permainannya. Terus aku dan temanku tidak suka. Tulis juga di sini apa-apa saja permainan yang tidak kalian sukai. Yang kedua, lakukan sesuai petunjuk. Ada permainan yang kalian sukai. Ada pula permainan yang tidak kalian sukai. Kalian pasti punya alasan yang tepat. Lengkapi kalimat ini dan catatlah dalam buku tulis. Kalian dapat menulis 3 hingga 5 jenis permainan. Contohnya, aku suka bermain lompat tali karena tubuhku bergerak bebas. Terus, aku tidak suka bermain congklak karena duduk berlama-lama. Tanyalah orang tua kalian. Kalian tahu catur? Pemainnya kadang duduk hingga berjam-jam. Apakah menurut kalian catur adalah olahraga? Mengapa kalian berpendapat begitu? Diskusikan dengan orang tua kalian. Catat kesimpulan diskusi tersebut dalam buku tulis kalian. Nah, di sini kalian diminta untuk berdiskusi dengan orang tua kalian berkaitan dengan permainan catur. Nah, masih banyak permainan-permainan lainnya yang akan kita bahas pada bab ini. Jadi, tentang permainan akrobat dan petang umpat akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.